Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata kok begini ya si Hasto itu ya. Ini elektabilitas Ganjar melejit di survei ya. Hasto PDP survei itu banyak motif tergantung siapa sponsornya. Kok seolah-olah dia PDP sendiri ya enggan untuk berkomentar terkait survei itu begitu. Ada apa begitu? Jangan-jangan PDIP sudah tidak lagi membutuhkan Pak Ganjar. Ya tahu sendiri kan ya apa yang disampaikan Hasto bahwa ya memang betul ya ada benarnya juga memang ya Pak Ganjar selama ini surveinya tertinggi. Dan bahkan ya kata Hasto apa? Tergantung siapa sponsornya. Betul sekali begitu. Tetapi perlu diingat ya masyarakat sekarang sudah cerdas begitu kan. Bisa saja apa yang disampaikan Hasto itu adalah benar begitu kan. Dan bahkan relawan-relawan Pak Ganjar Handai ini ya ketar-ketir karena tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Yang didorong adalah P3 dan PAN begitu kan ya. Dan bahkan ya PAN tidak punya etika menurut si Hasto ini begitu. Dalam artian bahwa ya, karena dia kader PDIP lalu kemudian berani mengatakan dan mengusung menyapreskan ya Ganjar dengan Erick Thohir. Di mana letak logikanya? Kan begitu. Ada bernya juga si Hasto begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak pedas sekali ya. Elektabilitas Ganjar melejit di survei, Hasto PDP survei itu banyak motif tergantung siapa sponsornya. Betul. Jangan-jangan selama ini sponsornya Pak Ganjar. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Dari semua berita tentang Hasto hanya ini yang masuk akal dan bernuansa benar. Iya, ada benarnya juga begitu kan ya. Tetapi inilah politik kita begitu kan ya. Waduh, Pak Ganjar sebaiknya segera pindah ke partai yang sudah terang-terangan mendukung untuk jadi capres agar hasil surveinya tetap bermanfaat. Ya kalau hasilnya hasil sponsor dari mereka ya wallahualam mana mungkin karena kenyataannya di lapangan disesuaikan dengan kinerja Pak Ganjar dan bahkan ya anggota kader PDP sendiri mengatakan apa prestasi Pak Ganjar kan begitu. Ini kan logika sederhana sekali ya Hasto sudah memberikan statement itu. Ada benarnya juga begitu kan ya. Ini dari semua bacotan Hasto ya baru kali ini ya gue setuju ya. Mungkin dia sadar dan waras begitu kan ya. Puan kemana nih ini? Nah kan kalau yang biasanya pesan tuh kalau surveinya beginian banyak motifnya ya kan ya. Ketahuan nih kalian itu kelompok yang paling busuk seantero negeri. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Ada pro dan ada kontra. Tetapi menariknya dari sini adalah bahwa perkataan Hasto selama ini kepada Pak Ganjar jarang sekali. Dan hari ini waras begitu kan ya. Ada apa ya? Wallahualam ya. Jangan-jangan Pak Ganjar sudah tidak masuk dalam kategori pilihan PDIP itu sendiri. Lantas bagaimana Pak Ganjar ya? Jadi orang biasa dong begitu kan ya. Karena surveinya memang tinggi tapi kenyataan dan praktek di lapangan itu nol begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ya. Secara tidak langsung Hasto mengatakan sih ngapain si Ganjar kan begitu. Ya Hasto kan pemain lama, dia tahu karakter PDIP itu seperti apa begitu kan. Apalagi kader-kadernya begitu kan ya. Ini di pemilu ya di negara kita itu belum jurdil dan lubir loh. Buktinya siapapun capresnya yang memang ya yang menang atau dimenangkan adalah yang support oleh partai pemodal besar. Itu saja. Jadi silahkan si para buzzer keluar-keluar di medsos ujung-ujungnya seperti itu. Kok benar nggak? Coba aja cek pemilu yang lalu. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka gitu kan ya. Ini pemilu yang lalu ya, saya bandingkan, ini dari Kompas juga begitu, seharusnya Kompas dipercaya sekali begitu kan ya. Elektabilitas dari Ahok aja 36,2% dan Anies Baswedan paling turun ya, paling rendah ya 28,5%, sedangkan ya AHG 28,2%. Artinya dalam survei Kompas itu sudah menerangkan seperti itu, tapi nyatanya Anies Baswedan yang menang begitu kan ya. Betul ini contohnya gitu kan ya. Ini sebagai contoh saja begitu kan, sebagai kalkulasi begitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh si Pak Ganjar ya sangat jauh begitu ya. Ini banyak sekali ya. Setuju Pak? Nah tuh kan juga ngomong kalau survei itu tergantung sponsornya. Ya tahu sendiri siapa mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya elektabilitas Ganjar melejit ya di survei Hasto PDP. Survei itu banyak motif tergantung siapa sponsornya. Betul. Tumben Bapak hari ini waras. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menanggapi soal elektabilitas Ganjar Pranowo di sejumlah lembaga survei selalu menjadi yang tertinggi sebagai figur bakal calon presiden jelang Pilpres 2024.
Bahkan dia mengatakan menurut Hasto adanya survei merupakan persepsi yang sangat dinamis. Meski begitu, ia menilai kalau banyak motif yang terkandung ya di balik pembuatan survei tersebut. Bagaimana dengan Pak Jokowi dulu begitu kan? Ya ada apa begitu kan ya? Jangan-jangan dibohongi oleh survei begitu, bisa jadi begitu kan. Ya namanya survei ini kan sesuatu persepsi yang sangat dinamis, yang mencerminkan apa yang dipersepsikan rakyat dalam situasi ketika survei itu dilaksanakan, kata Hasto kepada wartawan dikutip dari Jumat 3 Maret ya 2023. Di dalam demokrasi ya elektoral survei itu juga banyak motif tergantung siapa sponsornya, sambungnya. Kendati begitu PDIP ya kata dia dalam memilih pemimpin untuk membawa kejayaan Indonesia harus dilihat sejumlah faktor. Betul sekali begitu kan ya. Faktor Pak Ganjar apa? Wadas, banjir, terus kemudian angka kemiskinan masih menyelimuti di Jawa Tengah. Nah inilah yang menjadi pertimbangan bahwa PDIP tidak mungkin dia mengusung Pak Ganjar yang tidak punya kapasitas bekerja dan membangun begitu kan. Ya kalau memang pencitraan dan sebagainya bisa jadi seperti itu, elektabilitasnya tinggi begitu kan. Ketika ditanya apa prestasi Pak Ganjar, dia tidak bisa menunjukkan itu. Mungkin kekesan itulah Pak Hasto mengatakan seperti itu begitu. Ya bisa jadi begitu kan. Ya maka netizen akan mengatakan tumben si Hasto waras kan. Kan begitu logikanya hari ini. Bagi PDIP Perjuangan, kami keyakinan di dalam memilih pemimpin dengan tanggung jawab untuk membawa kejayaan Indonesia bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Itu diperlukan kepemimpinan yang ideologis, visioner, membumi, yang punya kemampuan profesional dan rekam jejak yang baik. Bahkan untuk itu, Ketua PDIP sendiri dalam memilih baca pres yang akan diusung nanti tidak hanya akan melihat hasil survei saja, sehingga mempertimbangkan banyak bukan hanya dari survei saja. Banyak pertimbangan dan Ibu Mega yang nantinya bakal ambil keputusan itu ya pungkasnya. Sebagai informasi, Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru soal elektabilitas partai politik jelang pemilu 2024 mendatang. Hasil PDP ya masih teratas, sementara PAN dan P3 suaranya di bawah ambang batas dan terancam tidak lolos parlemen. Wow, PAN dan P3 ya bisa jadi nyongsep begitu kan ya. Dilihat oleh suara.com, suara PDP masih teratas kekinian berada di angka 22,9%. Ya, partai berlambang banteng tersebut alami ya kenaikan tipis 1,8% dari Oktober 2022. Kemudian hasil survei bakal calon presiden jelang Pilpres 2024, nama Ganjar dalam survei Litbang Kompas berada di puncak. Soal Ganjar unggul di atas dengan angka 25,3% ya. Secara tren elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan semula Oktober 2022 di angka 23,2% menjadi 25,3%. Ya, secara elektabilitas dia tinggi begitu kan. Tetapi perlu diingat kata si Hasto tadi ada benarnya juga, tergantung siapa sponsornya kan begitu. Ya, pada hakikatnya Hasto sudah tahu siapa sebenarnya begitu si Pak Ganjar begitu kan ya. Ya, pada akhirnya masyarakat Indonesia tahu bahwa Pak Ganjar hanya main TikTok-kan, aktif di media sosial dan sebagainya, begitu paling aktif, paling santer untuk di bermedia begitu kan ya. Mungkin PDIP sudah melihat itu sehingga apa yang selama ini dilakukan Pak Ganjar hanya pencitraan saja begitu kan ya. Ya mungkin para relawannya Pak Ganjar ya berlapang dada, terus kemudian jangan sedih begitu kan, walaupun si Pak Ganjar tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024 misalnya. Ya begitulah para buzzer dan cebong hari ini begitu kan ya. Tonton terus ya di channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.